Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi siratul mustaqim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT di mana dia bertemu lagi dalam channel ini, dan salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para penonton, baik para habaib, para kiai, para ustadz, dan jamaah muslim muslimat. Kita hari ini berbicara mengenai masalah hukum dan tentang kitab yang sama, yaitu tentang fatwa-fatwa dari Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Beliau juga salah satu ahli fatwa di Yaman. Beliau menjelaskan tentang beberapa hukum. Hari ini kita akan mengenai masalah hukum mencium tangan as-sa'adah atau para sayyid, para habaib. Apa hukumnya? Di kalangan kami ada sebagian perempuan yang mengaku sebagian as-sa'adah atau kura nabi. Ini perempuan ya. Mereka biasanya dicium tangannya ketika masih kecil, dan ketika sudah dewasa biasanya dicium tangan dan keningnya. Sedangkan mereka itu tidak pernah mencium tangan kening orang lain. Bagaimana pandangan hukum syariat terkait masalah tersebut? Nah, beliau menjawab, ini adalah adat istiadat masyarakat Hadramaut yang sudah berjalan berabad-abad lalu. Laki-laki mencium tangan laki-laki dari kalangan sa'adah, dan perempuan mencium tangan kening dan termasuk kening perempuan dari kalangan sa'adah. Orang-orang terdahulu menganggap kebiasaan tersebut merupakan keutamaan. Jadi kebiasaan tersebut merupakan keutamaan sebab mereka adalah keturunan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Jadi jelas bahwasanya di Hadramaut masih meyakini bahwasanya turunan Nabi itu masih ada, yaitu keturunan Fatimah terus Zahra, Fatimah Al-Batul. Sehingga kebiasaan tersebut dijadikan simbol tanda cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta kepada Nabi yang turun temurun dan merupakan menjadi syariat pada masa itu. Bahkan sampai sekarang, hanya saja tidak wajib bagi seorang untuk mencium tangan para sa'adah. Nyatanya tidak wajib. Jadi mencium tangan habaib atau para sa'adah, sayyid, tidak wajib. Kebiasaan mencium tangan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Zaid berkata, "Hakadha amarna bi anna naf'alu bi ahlil bait nabina." Seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi kita semua. Jadi kata Zaid bin Sabit, ketika mencium tangan Abdullah bin Abbas, dia mempraktekkan mencium tangan Abdullah bin Abbas dan memberikan gambaran, beginilah cara kita menghormati para keturunan Nabi atau keluarga Nabi. Itulah yang menjadi dasarnya orang-orang mencium tangan. Dan bagaimanapun juga tidak seorang pun memiliki hak dan dibenarkan untuk meminta diperlakukan seperti itu. Jadi tidak ada habaib atau orang-orang sa'adah atau para sayyid meminta untuk diperlakukan istimewa. Bahkan para ulama berusaha menghindarinya dan mencium jika ada orang yang mencium tangannya. Jadi membalasnya. Makanya kalau Anda lihat beberapa habaib kalau cium tangan, dia balik cium tangan kita sendiri. Dan mereka membalas cium tangan tersebut dengan alasan bahwasanya semua orang punya kadar keberkahan. Hanya saja alat istilah tersebut itu memiliki pengaruh tertentu dalam masyarakat. Dan ini bukan suatu permasalahan yang hanya harus diperdebatkan hukumnya. Jadi
bukan harus perdebatan besar, tidak perlu diperbincangkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti yang telah kami katakan, bahwa seorang tidak dibenarkan meminta agar tangan dicium oleh seorang. Semua orang boleh tidak mencium tangan orang lain, dan tidak ada yang dikatakan kerabat atau hubungan. Jadi seperti itulah jawaban dari Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Jadi tidak ada seorang pun yang berhak untuk minta dicium tangannya atau dihargai untuk dicium tangannya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, pernikahan syarifah dengan laki-laki yang bukan syarif. Nah, ini penting. Karena ada beberapa argumen tentang masalah ini. Dampaknya itu besar. Dampaknya itu ialah jika keturunan Nabi dihanguskan atau dibatalkan, maka perkawinan syarifah menjadi perkawinan biasa saja. Artinya tidak perlu ada marga-marga atau marga-marga yang melekat pada seorang laki-laki sehingga dia bisa menikah syarifah. Bahkan ada informasi menjual nasab. Nah, ini di sini dicontohkan bagaimana perkawinan syarifah dengan bukan laki-laki syarif atau laki-laki ajam. Di antara adat istiadat, ini ada pertanyaan. Di antara adat istiadat masyarakat yang sudah berlaku di setiap desa di Hadramaut adalah syarifah, perempuan keturunan Nabi itu tidak diperbolehkan nikah dengan orang-orang yang bukan syarif. Dan kata lain, dia harus menikah dengan golongannya sendiri. Bagaimana pandangan Anda, wahai Habib, tentang kebiasaan tersebut? Bagaimana pandangan agama? Nah, ini penting. Bagaimana pandangan agama? Apakah agama melarang hal tersebut? Kita lihat apa jawaban beliau. Adat istiadat ini memiliki akar permasalahan yang sangat dalam, dan masalah ini sudah dibahas di berbagai mazhab Islam yang berbeda-beda. Kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah mensyaratkan kafa'ah dalam pernikahan, artinya kesetaraan. Di antaranya adalah kesetaraan dalam masalah nasab. Dan ini berlaku ketika sang ayah bermaksud menikahkan putrinya tanpa persetujuannya. Jadi seorang ayah yang mempunyai anak perempuan syarifah, jika tidak menyetujui maka tidak sah perkawinannya. Baik kalangan Hanafiyah, syarat ini berlaku ketika seorang wanita yang sudah balik ingin menikah dirinya sendiri tanpa izin walinya. Oleh karena itu para ulama mazhab memperhatikan kondisi perempuan tersebut, dan ridhonya juga kondisi wali perempuan tersebut, dan ridhonya agar mereka tidak menanggung malu dengan pernikahan tersebut. Pembahasan ini membutuhkan penjelasan luar biasa dan nalar pikir yang panjang. Hanya saja kalangan Malikiyah, Zaidiyah tidak mensyaratkan kafa'ah. Jadi kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah tidak mensyaratkan kafa'ah dalam pernikahan kecuali dari sisi agamanya saja, yang mencakup tidak adanya sifat fasik, aman, dan penyakit. Baik kalangan Malikiyah, masalah nasab bukanlah bagian dari syarat kafa'ah. Maka berdasarkan pendapat tersebut, inilah lahir di tengah-tengah adat masyarakat. Adat istiadat ini kemudian berkembang mengakar setiap kawasan sesuai dengan pemandangan mazhab masing-masing di kawasan tersebut. Namun dalam perkembangannya, kondisi sosial masyarakat menjadi tolak ukur bagi berlakunya adat istiadat, sehingga akan sulit sekali untuk menghindar dan keluar dari kebiasaan tersebut yang sudah mengakar di masyarakat. Hanya saja jika seorang itu mengerti aturan agama, maka mereka akan memandang bahwa kebiasaan tersebut akan menimbulkan bahaya bagi kalangan mayoritas perempuan, sehingga mereka meninggalkan adat istiadat tersebut sedikit demi sedikit, sebab agama bahkan aliran mazhab pun tidak melarangnya. Para ulama mazhab hanya ingin memperhatikan kondisi keluarga mereka, perempuan mereka, agar tidak keluar dari kondisi status sosialnya, dan memperhatikan kondisi calon mempelai perempuan supaya tidak pasca nikah calon suaminya tidak setara dengannya. Itu dikhawatirkan. Jadi hanya berhubungan dengan adat istiadat. Begitu jawabannya Habib Abdullah. Dalam Islam sendiri tidak ada hal yang menghalangi kesahan pernikahan seorang muslim dengan muslim lainnya
Yang penting sama muslim. Kecuali jika mengikuti pendapat masyarakat adanya kafa'ah yang mengharuskan adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan dan walinya. Jadi kalau ada pernikahan tersebut, maka adanya kerelaan menghindari kafa'ah. Namun demikian, adanya kerelaan tersebut merupakan syarat yang ditetapkan oleh Islam dan disepakati oleh kalangan muslim. Ada jawaban lain dari soal tersebut yang sama, tapi dari penanya yang berbeda mengenai masalah pernikahan syarifah dengan laki-laki yang bukan syarif. Dan sepertinya si penanya tersebut memahami bahwa kami menganjurkan agar melakukan pernikahan syarifah laki-laki dengan syarifah. Namun pemahaman tersebut tidak benar, karena memperhatikan kondisi sosial masyarakat adalah sangat penting bagi kehidupan syarifah dan perempuan lainnya. Pembicaraan ini si penanya ini hanya melihat dari segi keabsahannya, pernikahannya. Menurut syariat, jika mendapatkan kerelaan dari calon mempelai perempuan atau wali, sebab adanya kerelaan seorang wali dan calon mempelai perempuan adalah ketentuan yang sudah diakui oleh syariat dan tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, menikahkanlah sepupunya sendiri Zainab dengan budaknya yang sudah dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harith. Nabi juga menikahkan Abdurrahman bin Auf, Bilal, dan lainnya berdasarkan adanya kerelaan dari calon mempelai perempuan dan walinya. Adapun perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali dari kerelaan walinya, maka itu merupakan perbuatan zina, sebagaimana Aisyah pernah meriwayatkan tersebut. Wallahu alam bisawab. Jadi Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad itu masih mengutamakan kafa'ah, yaitu kesetaraan. Tetapi dalam Islam sendiri belum ada syarat kafa'ah yang menjadi pegangan. Tapi kalau Syafi'iyah dan para ulama-ulama Hadramaut mensyaratkan kafa'ah, sehingga perkawinan syarifah dan sayyid atau syarif itu boleh, sedangkan pernikahan syarifah dengan yang bukan syarifah atau laki-laki syarif yang bukan laki-laki syarif, maka itu tidak diperbolehkan, kecuali Anda bermazhab tadi itu, bermazhab Zaidiyah atau Malikiyah, seperti itu. Jadi tergantung walinya masing-masing. Di sini terlihat sekali bahwa Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad memberikan gambaran bahwasanya tergantung wali masing-masing. Kalau dia rela anaknya dinikahi bukan syarifah, bukan syarif, tafadhal. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Demikianlah bincang dua hukum ini terkait masalah cium tangan dan perkawinan syarifah. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.